Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandika Tegar Siswanto dengan NIM 130.122.3208. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, dan risiko yang menyertainya. Database adalah kumpulan data-data yang saling berkaitan, sedangkan data adalah fakta-fakta tentang objek atau suatu kejadian yang bisa direkam dan disimpan di dalam media komputer. Atau data juga bisa disebut sebagai representasi dari objek dan kejadian yang mempunyai arti dan penting bagi pengguna. Informasi adalah data yang telah diproses untuk meningkatkan pengetahuan dari orang yang menggunakan data tersebut. Lalu ada juga data yang mendeskripsikan karakteristik data dari tampilan pengguna dan konteks dari data tersebut. Atau data yang mendeskripsikan data-data yang disebut dengan metadata. Ketika pemrosesan data berbasis komputer pertama kali dibuat, tidak ada yang namanya database, sehingga agar komputer berguna untuk urusan bisnis, komputer harus bisa menyimpan, mengubah, dan menerima file data yang besar. Karena itu, sistem pemrosesan file komputer tradisional diciptakan. Lalu kelemahan ketika menggunakan sistem pemrosesan file tradisional. Yang pertama adalah bergantung pada program data, sehingga jika ada perubahan atau kesalahan pada program, maka pemakai tidak dapat mengakses data. Lalu terjadinya duplikasi data. Karena aplikasi seringkali berkembang sendiri pada sistem pemrosesan file tradisional, duplikasi data yang tidak diinginkan menjadi hal yang seringkali terjadi. Lalu masa development yang lama. Setiap aplikasi dibuat dari nol oleh developer untuk mendesain file format dan deskripsi yang baru. Lalu menulis logika file akses untuk setiap program baru. Lalu biaya maintenance atau perawatan yang juga sangat mahal. Lalu pendekatan secara database atau basis data. Data model adalah sistem grafik untuk menyimpan hubungan dan karakteristik antar data. Entitas adalah seseorang, suatu tempat, suatu benda, suatu kejadian, atau suatu konsep pada pengguna tentang data apa yang tetap dijaga oleh organisasi. Data yang ingin disimpan tentang suatu entitas itu bisa disebut dengan atribut. Sedangkan setiap informasi pengguna disebut dengan instance dari suatu entitas. Lalu ada DBMS atau Database Management System. Database Management System adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk menggunakan pendekatan basis data. DBMS digunakan untuk menyajikan cara sistematik untuk membuat, memperbarui, menyimpan, dan mendapatkan data yang disimpan di dalam basis data. Lalu keunggulan ketika menggunakan basis data. Yang pertama adalah bebas dari kebergantungan program data. Karena deskripsi data disimpan di dalam lokasi yang bernama repository, pengguna bisa mengatur data tanpa mengubah aplikasi program yang memproses data. Lalu data yang berlebih tidak lagi terjadi secara tidak sengaja, karena desain basis data yang menyatukan data file yang berpisah menjadi satu struktur logika. Lalu data juga menjadi lebih konsisten, karena basis data mengontrol kelebihan data, kita bisa mengurangi ketidakkonsistenan. Lalu kekurangan pendekatan basis data. Yang pertama, organisasi yang ingin menerapkan sistem basis data harus mempekerjakan atau melatih pekerja untuk membuat desain dan mengimplementasikan basis data. Lalu sistem manajemen basis data yang digunakan banyak pengguna sangat kompleks dan memerlukan biaya yang mahal. Diperlukan juga staf ahli untuk menginstal dan menjalankan sistem, serta biaya perawatan dan biaya tambahan. Yang ketiga, biaya pengalihan dari sistem tradisional menjadi sistem basis data yang mahal. Lalu data juga harus selalu di backup untuk menjalankan kembali basis data ketika masalah terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.